Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ziyadat, tambahan penjelasan. Awalan, qad alimta anna al-i'raba wal bina'a yata'allaqani bil harfil akhiri minal kalimati. Fahina idhin naqulu fi ta'rifi ilmi nahwi qawaidu yu'rafu biha dhabtu akhiril kalimati min haitsul i'rabi wal bina'i wa yakunu mawdu'u ilmin nahwi huwal kalimatu min haitsu ma yu'radu laha min i'rabin aw bina'in. Pertama, sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya i'rab dan bina itu keduanya berkaitan dengan huruf terakhir dari suatu kata. Maka ketika ini kita katakan definisi ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya ketetapan atau ketentuan keadaan akhir suatu kata dari sisi i'rab dan binanya. Dan tema ilmu nahwu adalah kata, ya, dari sisi bagaimana ia ditampilkan, ya, dari i'rabnya ataupun bina. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang fokus pada bagaimana keadaan suatu akhir kata dalam kalimat. Apakah dia mu'rab atau mabni? Kalau dia mu'rab, apakah mu'rabnya zahirah, nampak perubahannya, atau muqaddarah? Nah, jadi ini tema-tema yang dibahas dalam ilmu nahwu. Sanian, qad alimta annal kalimata tatarakkabu min ahrufil hijai. Wa alimta annal kalimata salasatu aqsamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Fa harful hijai wailul harfil ladhi huwa min aqsamil kalimati fa inna ahrafal hijai la ma'na laha wa innama bijam'iha ma'a ba'diha yahsulu lil kalimati ma'na. Yang kedua, sungguh kamu telah mengetahui bahwasanya kata itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, dan kau telah mengetahui sesungguhnya kata itu ada 3 macam, ada isim, fi'il, dan huruf. Maka huruf hijaiyah adalah selain huruf yang dia termasuk dari bagian kata. Maka sungguhnya huruf-huruf hijaiyah itu tidak ada maknanya, dan hanya saja huruf-huruf tersebut dikumpulkan satu dengan yang lainnya agar menghasilkan kata yang memiliki makna. Ya. Jadi huruf itu, kalau kita bicara huruf hijaiyah, maka sebetulnya kita bisa membagi menjadi 2. Ada harful mabani, ada harful ma'ani. Ada huruf yang dia itu hanya fungsinya menyusun kata agar memiliki makna. Kemudian ada harful ma'ani, ada huruf yang memang sudah memiliki makna tanpa digabungkan dengan yang lain pun ada yang sudah punya makna. Contoh, misalnya al-wawu, dan, al-ba'u, dengan, al-lamu, untuk. Itu meskipun satu huruf tapi sudah punya makna, maka ini namanya harful ma'ani. Tapi misalnya huruf az-zai, ini enggak ada maknanya. Al-ya, enggak ada maknanya. Ad-dal, enggak ada maknanya. Tapi ketika ketiganya digabungkan, ya, menyusun sebuah kata menjadi zaidun, ini jadi punya makna, menjadi nama orang, ya, ismul alam. Jadi huruf itu ada 2. Ada harful mabani, huruf yang tidak punya makna, fungsinya adalah menyusun sebuah kata. Ada harful ma'ani, dia tanpa menyusun, ya, sudah punya makna. Meskipun harful ma'ani enggak hanya satu huruf, ya. Ada yang 2 huruf baru punya arti seperti min, fi, an. Ada yang 3 huruf baru punya arti seperti ala, ila, saufa, dan seterusnya. Nah, ammal hurufu mislu min, fi, ila, fahadihi tadullu ala makna fil jumlah. Famasalan makna min huwal ibtida'u wa makna ila huwal intihau. Taqulu dhahabtu min Baghdadin ilal Basrati. Adapun huruf contohnya min, fi, dan ila, maka ini semuanya menunjukkan atas makna pada kalimat. Contohnya mana min adalah ibtida, permulaan, dan makna ila adalah intiha, tujuan atau penghabisan. Taqulu, kamu katakan, dhahabtu min Baghdadin ilal Basrah.
Aku pergi dari Baghdad ke Basrah. Ini kan min di sini artinya mulainya dari Baghdad, akhirnya tujuan akhirnya adalah Basrah. Nah, wa ma'na fi huwa dzarfiyatu ay hululu syai'i fi ghairihi mislu dakhaltu fil masjidi. Dan mana fi adalah dzarfiyah, ya. Artinya terjadinya sesuatu pada selainnya. Contohnya dakhaltu fil masjidi, aku masuk di masjid. Di mana aku masuk? Di masjid. Ya, ini adalah makna dari fi, ya. Hululu syai' fi ghairihi, terjadinya atau adanya sesuatu pada selainnya. Fa harful hijai yusamma biharfil mubna, berarti ya. Nah, fa harful hijai yusamma biharfil mubna li'anna al-kalimata tubna minhu. Wal harful ladhi huwa naw'un min anwa'il kalimati yusamma biharfil ma'na. Ya. Oh, berarti mabna tadi ya. Biharfil mabna. Lidalalatihi ala ma'na fil kalami. Fahuruful mabna la yabhasu anha fin nahwi. La yabhasu anha fin nahwi wa innama yabhasu fihi an hurufil ma'na. Maka huruf hijaiyah dinamakan dengan huruf mabna atau huruf mabani karena kata itu disusun dari huruf-huruf tersebut. Dan huruf, ya, adalah salah satu macam dari macam-macam kata yang dinamakan dengan huruf makna, karena menunjukkan atas makna pada kalam. Maka huruf mabna itu tidak dibahas dalam ilmu nahwu. Dan yang dibahas dalam ilmu nahwu hanyalah huruf makna. Ya, makanya di matan al-Ajrumiyah dikatakan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan huruf yang memiliki arti itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Adapun ya harful mabani, huruf-huruf yang menyusun, ya ini enggak bisa dibahas karena enggak punya makna. Dia tuh harus disusun dengan huruf yang lain supaya punya makna. Nah. Salisan, qad 'alimta anna al-jarra mukhtassun bil asma'i fala yadkhulul af'ala wal hurufa. Wabittali nastati'u an na'uddal jarra wabittali nastati'u an na'uddal jarra ayat taghayyuri bil kasrati alamatun min alamatil ismi mislu dhahaba zaidun ilal baiti fal baiti ismun liwujudil jarri fi akhirih. Yang ketiga, sungguh kau telah mengetahui bahwasanya jar itu dikhususkan untuk isim, maka jar itu tidak bisa masuk kepada fi'il dan juga huruf. Selanjutnya kita mampu menggolongkan jar, ya, berbagai macam perubahan dengan kasrah. Ya. Ini harus alamat tadi ya. Sebagai tanda dari tanda-tanda isim. Contohnya dhahaba zaidun ilal baiti. Fal baiti ismun liwujudil jarri fi akhirih. Jadi fungsi jar itu justru menjadi tanda bagi isim. Karena setiap ada jar, setelahnya pasti isim. Nggak mungkin ada huruf jar, kemudian setelahnya fi'il. Ya. Contohnya, dhahaba zaidun ilal baiti. Zaid telah pergi ke rumah, maka bait adalah isim. Karena adanya jar pada akhirnya. Summa inna hurufal jarri ay. Apa nih? Tadi ini salah baca. Ya. Apa nih? Wabittali nastati'u an na'uddal jarra ay at-taghayyur bil kasrati alamatun, benar ya. Alamatun ay at-taghayyur aja. Ini bisa jadi mubtada. Ay at-taghayyur bil kasrati alamatun min alamatil ismi. Ya, itu ada koreksi. Ini at-taghayyur mubtada, alamatun jadi khabarnya. Nah, kita lanjutkan. Summa inna hurufal jarri ay al-huruf allati tujarru akhirul kalimati nahwu min wa ila wa an wa la wa fi wal ba'u wal ba'i la tadkhulu illa 'ala al asma'i fanastati'u an na'uddaha alamatan hiyal ukhra fatahsulu anna 'alamatil ismi khamsun hiya dukhulu al 'alaihi wa tanwinu wal isnadu ilaihi
wal jarru wa huruful jarri. Kemudian sesungguhnya huruf jar itu artinya huruf yang dijarkan, huruf ay al-huruful lati tajurru berarti ya. Ay al-huruful lati tajurru artinya huruf yang menjarkan akhir suatu kata, contohnya min dan ila dan an dan ala dan fi dan ba, tidak masuk kecuali atas isim saja. Maka kita bisa menggolongkannya sebagai alamat ya bagi yang lainnya. Maka yang disimpulkan dari tanda-tanda isim itu ada 5. Yang pertama kemasukan al, yang kedua tanwin, kemudian yang ketiga isnad ilai, kemudian yang keempat jar, dan yang kelima adalah adanya huruf jar. Apa bedanya jar sama huruf jar? Ya kalau jar itu kan nggak mesti dengan huruf jar. Jar itu kan bisa dengan mudhof ilai dan bisa dengan tawabi, naat atau taukid badal. Semua yang majrur, baik majrurnya karena huruf jar atau majrurnya karena sebagai mudhof ilai atau majrurnya sebagai tawabi, semuanya pasti isim. Nah, rabi'an qad 'alimta anna al-af'ala salasatu aqsamin madin wa mudhari'un wa amrun wa dhakarna 'alamat al-fi'l al-madi wa hiya ta'u ta'nis as-sakinati wa 'alamat al-fi'l al-mudhari wa hiya lam wa 'alamat fi'l al-amr al-murakkabati wa hiya dilalatu 'ala at-talabi wa qabuluhu ya al-mukhatabati. Yang keempat, sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya fi'il itu ada 3 macam. Ada fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amr. Dan kita telah menyebutkan tanda fi'il madhi, yaitu ta ta'nis sakinah. Setiap kata yang akhirnya ada ta ta'nis yang sukun, tabbat yada abi lahabi wa tabb, maka tabba adalah isim. Ya. Adalah fi'il madhi. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu, maka qama adalah fi'il madhi. Dan tanda fi'il mudhari adalah lam. Ya, contohnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka tara adalah fi'il mudhari. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru, maka yakun adalah fi'il. Nah, dan tanda fi'il amr yang tersusun yaitu dia menunjukkan atas makna meminta dan ia bisa menerima ya mukhatabah. Ya. Ini tanda dari fi'il amr, ya, menerima ya mukhatabah seperti uktubi, ijlisi, ya, iqra'i dan seterusnya. Wa hunalika 'alamatun mushtarakatun bainal fi'lil madhi wal mudhari'i wa hiya qad. Mislu qad dhahaba zaidun wa qad yadhhabu zaidun. Famata wajadta al-harfa qad dakhala ala kalimatin fa'alam annaha imma an takuna fi'lan madiyan aw mudhari'an. Nah. Dan di sana ada tanda yang dimiliki secara bersamaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Kalau ta ta'nis sakinah kan khusus fi'il madhi, lam khusus fi'il mudhari. Tapi ada tanda yang bisa berlaku untuk fi'il madhi atau fi'il mudhari. Contohnya qad. Contohnya qad dhahaba zaidun. Sungguh Zaid telah pergi. Qad yadhhabu zaidun. Terkadang ya Zaid pergi. Jadi kalau qad ya setelahnya fi'il madhi maknanya sungguh. Namanya qad harfu tahqiqin. Tapi kalau setelah qad fi'il mudhari maka artinya kadang-kadang. Namanya qad harfu taqlilin, ya, kadang-kadang. Maka kapan saja engkau mendapati huruf qad masuk atas suatu kata, maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut ya bisa fi'il madhi atau fi'il mudhari, ya. Wa hunalika 'alamatani idhafiyatani lil mudhari'i huma as-sin wa sawfa mislu sayadribu wa sawfa yadribu. Fas-sin wa sawfa la yadkhulani illa 'ala al-mudhari'i. Fasara lahu salasu 'alamatin. Hiya lam was-sin wa sawfa. Dan di sana ada 2 tanda yang hanya akan masuk kepada fi'il mudhari. Yang hanya bisa ditambahkan untuk fi'il mudhari yaitu sin dan sawfa.
Contohnya saya dribu, dia akan memukul. Saufa yadribu, dia akan memukul. Sin sama saufa sama-sama akan artinya. Bedanya ya, as-sinu lil qarib, saufa lil ba'id. Nah, artinya kalau pakai sin itu waktunya udah dekat. Misalnya kalau kita bilang sa'adhabu ila baitik, nah ini kalau enggak hari ini, sore ini, besok, masih minggu inilah. Tapi kalau saufa adhabu ila baitik itu artinya ya akan itu ya kapan-kapan gitu, sejauh. Dan saufa tidak masuk kecuali atas fi'il mudhari. Maka jadilah fi'il mudhari memiliki 3 tanda, yaitu lam, kemudian sin dan juga saufa. Nah, khamisan qad marra 'alaika fid durusi wasful kalimati min haitsul qawaidi ka'anna naqulu fi jaa zaidun, jaa fi'lun madin mabni ala fathi, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Yang kelima, sungguh telah engkau lewati ya, engkau telah melewati pelajaran tentang sifat kata-kata dari sisi kaidahnya. Seperti kita mengatakan pada kalimat jaa zaidun, jaa fi'lun madin mabni ala fathi, zaidun fa'ilun marfu'un ya wa alam tarafi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Fa hadzal wasfu lil kalimati yusamma i'raban ay bayanan lil kalimati hal hiya ismun aw fi'lun aw harfun wa hal hiya mu'rabatun aw mabniyatun marfu'atun aw mansubatun aw ghairuhuma wa ma hiya alamatul i'rabi aw al bina'i wa hal al alamatu dhahiratun aw muqaddaratun. Maka sifat bagi kata-kata ini dinamakan dengan i'rab. Artinya i'rab adalah menjelaskan ya kata apakah dia isim atau fi'il atau huruf, dan apakah dia mu'rab atau mabni, apakah dia marfu atau mansub atau selain keduanya yaitu majrur dan majzum, apa tanda i'rabnya atau tanda mabninya, dan apakah tandanya itu dhahirah atau muqaddarah. Ini namanya ilmu i'rab. Jadi kalau kita belajar shorab, kita akan mampu mentasrif kata-kata, merubah satu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Maka kalau kita belajar nahwu, kita mampu mengi'rab ya. Bagaimana kedudukan kata dalam kalimat. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Fatihah ya alhamdulillahirabbil alamin, maka dengan baca shorab kita mampu menjelaskan alhamdu itu dari mana asal-usulnya. Hamidah yahmadu, hamdan, hamidun, mahmudun, ihmad, la tahmad. Itu shorab. Sementara nahwu justru menjelaskan kenapa dibacanya alhamdu, tidak alhamda, tidak alhamdi, ya. Kenapa dibacanya lillahi, tidak lillah atau lillahu. Kenapa dibacanya rabbi, enggak rabbu, enggak robba. Kenapa al-alamin, enggak al-alamun. Nah, ini namanya ilmu i'rab. Kita mampu menjelaskan keadaan akhir kata. Pertama, apakah dia mu'rab atau mabni. Kalau dia mu'rab, apakah dhahira atau muqaddara. Kalau dia dhahira, tandanya apa. Kalau alamatnya yang asliyah, apa tandanya. Kalau far'iyah, apa tandanya. Begitupun yang mabni. Kalau mabni dia dari jenis kata apa. Apakah dia dhamir, isim isyarah, isim mausul. Ya, itu inti dari ilmu nahwu. Kita mampu menjelaskan i'rab ya, keadaan suatu kata dalam sebuah kalimat. Nah, fa'ulima anna al-i'rab lahu ma'nayan. Awalan huwa taghayyurun yahdusu fi akhiril kalimati bisababil 'amili wa hadzal ma'na diddul bina'i. Maka diketahui bahasanya i'rab itu memiliki dua makna. Mana yang pertama, dia adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu kata dengan sebab adanya amil. Dan makna ini adalah lawan dari bina. Ya. Sanian, wasful kalimati wa bayanu haliya min haisu qawaidin nahwi sawaan akanatil kalimatu mu'rabatan am mabniyatan. Al-mu'rabatul kepotong, enggak kebaca. Fatajri 'alal kalimati al-mu'rabatu wal kalimatul mabniyatu. Fatajri 'alal kalimatil mu'rabati wal kalimatil mabniyati. Yang kedua, makna dari i'rab adalah mensifati kata dan menjelaskan keadaannya dari sisi kaidah-kaidah nahwu. Sama saja apakah katanya tersebut mu'rab atau mabni. Maka i'rab itu berlaku untuk kata yang mu'rab atau kata yang mabni.
Jadi i'rab itu punya dua definisi. Definisi yang pertama, i'rab lawannya bina, mu'rab lawannya mabni. Definisi kedua, i'rab adalah ilmu atau kemampuan kita dalam menjelaskan keadaan akhir suatu kata. Mau katanya mu'rab atau mabni, kita bisa menjelaskan. Contoh ya, yang terkumpul padanya mu'rab dan mabni. Kalimat ja'a Zaidun, kan ja'a mabni, Zaidun mu'rab. Maka kita bisa ngi'rab. Ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, fahina yuqalu laka a'rif ma yali fal maqsudu bihi huwa al ma'na tsani fatunabbih ya. Maka ketika dikatakan kepadamu ya a'rif, i'rablah ma yali, apa yang ada berikut ini, maka ini maksud adalah makna yang kedua, maka hendaknya engkau memberikan perhatian. Jadi ada dua istilah ya. Kalau dikatakan a'rif hadhil jumlah ya, i'rablah kalimat ini, maka maksudnya ya yang tadi. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun dhahiratun bi akhirih, halun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih. Ini namanya ngi'rab ya. Kalau dalam bahasa kita ngi'rab gitu ya. Nah. Sadisan qad marra 'alaika alamatu aqsamil kalami wa li hadhihi al-aqsami ta'arifu lam nadhkurha min qablu wa hiya al-ismu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wal fi'lu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi zamanin wal harfu kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Yang keenam, sungguh engkau telah mengetahui sebelumnya tanda-tanda dari bagian-bagian kalam, tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf. Dan bagi tanda-tanda ini memiliki definisi-definisi yang belum kami sebutkan sebelumnya. Jadi kan sebelumnya beliau hanya membahas panjang lebar tentang tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf, tapi belum menjelaskan definisi dari apa itu isim, fi'il, dan huruf. Kata beliau, isim adalah kata yang menunjukkan atas mana yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Sementara fi'il kata yang menunjukkan atas mana yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Dan huruf adalah kata yang menunjukkan atas mana yang ada pada selainnya. Baik, mungkin Anda akan bahas ya, biar antum paham apa ini maksud dengan dalat ala ma'nan fi nafsiha. Di sini kita melihat bahwa baik isim sama fi'il sama-sama menunjukkan makna yang ada pada dirinya. Sementara huruf menunjukkan makna yang ada pada selainnya. Maksudnya apa? Gini. Kalau isim dan fi'il satu kata saja itu sudah cukup memberikan orang pemahaman. Karena maknanya terkandung pada dirinya sendiri. Kalau huruf, dia nggak akan dipahami oleh orang lain sampai ditambahkan ke yang lainnya. Ya, entah ditambahkan ke isim atau ke fi'il. Contoh, misalnya ada orang bertanya, Aina Zaidun? Ya, Zaid mana ya? Maka kita jawab, ya'kulu. Meskipun jawabannya hanya satu, hanya ya'kulu, ya, orang akan paham, oh dia sedang makan. Ya. Jadi satu kata itu udah punya makna karena maknanya terkandung pada dirinya sendiri. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, ya, man fil fasal, siapa yang ada dalam kelas? Kita jawab Zaidun. Zaid, ya. Ini kan isim. Kita hanya mengatakan Zaidun, orang akan paham, oh iya Zaid. Tapi bayangkan kalau yang jawabannya pakai huruf. Misalnya kita mengatakan, ketika ada yang bertanya, Aina Zaidun? Kita jawabnya, fi. Orang pasti akan nanya, di mana? Ya. Karena kalau cuma jawab fi, orang nggak akan paham. Ya. Ini yang dimaksud dengan, kalau huruf itu memberikan makna pada selainnya. Artinya, huruf itu harus nempel, harus digabung dengan isim atau fi'il supaya punya makna. Ya, pertanyaan Aina Zaidun itu hanya akan dipahami kalau ya setelah fi-nya ada isimnya. Contohnya Aina Zaidun fil masjid. Nah, itu orang baru paham. Tapi kalau cuma fi aja orang nggak akan paham. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Untuk isim dan fi'il. Sementara huruf ya maknanya baru sempurna kalau disandarkan pada kata yang lain.
Nah, bedanya isim sama fi'il, kalau isim lam taqtarin bizamanin atau bizamanin. Kalau isim itu nggak ada kaitan dengan waktu. Contohnya kan kalau kata Ali itu nggak bisa dikatakan telah Ali, sedang Ali, akan Ali, enggak. Isim itu tidak punya hubungan makna dengan waktu. Tapi kalau fi'il iya. Dhahaba telah pergi, ya dhahabu ya sedang atau akan pergi. Idhab ya ini perintah untuk akan datang, ya kayak gitu. Nah, bima'na anna al-isma wal fi'la yadullani ala ma'nan mafhumin qabla wada'ahuma fil jumlati mislu rajulun daraba. Fatufhamu minal kalimatil ula az-zakarul balighu. Fatufhamu minal kalimatis saniyati ad-darbul ma'rufu. Bi khilafil hurufi mislu fi wa ila wa hal fa innaha la tadullu ala ma'nan fi nafsiha bal tahtaju an tudamma ila al-jumlati fala yafhamu ahadun min fi aw ila ma'nan walakin idza qila zaidun fil baiti aw dhahaba zaidun ila al-baiti hasal al-harfi ma'nan fi dakhil al-jumlati. Nah, dengan makna bahwasanya isim dan fi'il, keduanya menunjukkan atas makna yang dipahami sebelum diletakkan dalam kalimat itu sendiri. Contohnya rojul itu nggak masuk kalimat pun orang tahu bahwa rojul itu artinya adalah fatuminal kalimati, maka dipahami dari kata yang pertama, rojul itu artinya laki-laki yang balik. Dan dipahami dari kata yang kedua yaitu doroba adalah pukulan, ya, yang diketahui oleh orang-orang. Bi khilafil huruf, ya berbeda dengan huruf. Contohnya fi dan ila dan hal. Maka sesungguhnya huruf-huruf itu tidak menunjukkan atas mana pada dirinya, bahkan ia harus, ya, ia butuh digabungkan kepada kalimat. Maka tidak ada seorang yang memahami makna fi atau ila, ya. Akan tetapi apabila dikatakan Zaidun fil baiti au dhahaba Zaidun ilal baiti, Zaid di rumah atau Zaid telah pergi ke rumah, baru huruf tersebut menghasilkan makna di dalam jumlah. Fa'ulima anna lisma wal fi'la lahuma ma'nan mustaqillun wa huwa ma'na qaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha wa anna al-harfa laysa lahu ma'nan mustaqillan laysa lahu ma'nan mustaqillun wa huwa ma'na qaulina dallat ala ma'nan fi ghairiha ay bin dimamil ghairi ilaiha yahsulul ma'na lil harfi. Maka diketahui bahwasanya isim dan fi'il itu keduanya memiliki makna yang berdiri sendiri, ya, dan itu adalah makna dari ucapan kami dallat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan atas makna yang ada pada dirinya. Dan sesungguhnya huruf tidak memiliki makna yang berdiri sendiri. Dan itu adalah makna dari ucapan kami, huruf menunjukkan atas makna yang ada pada selainnya. Artinya, huruf itu baru punya makna bin dimamil ghairi, dengan menggabungkannya dengan yang selainnya baru menghasilkan makna bagi huruf. Nah, walladhi yumayyizul isma 'anil fi'li huwa 'adamu dilalatihi 'ala zamani bi khilafil fi'li. Farajulun laysa fihi dilalatun illa ala dhatir rajuli min ghairi ish'arin bi zamanin madin aw hadirin aw mustaqbalin bi khilafil af'ali fa innaha tadullu ala al-fi'lil waqi'i fi zamanin mislu daraba wa yadribu wadrib. Dan yang membedakan antara isim dan yang membedakan isim dari fi'il adalah ketiadaan petunjuknya atas waktu. Berbeda dengan fi'il. Maka rojul itu tidak punya makna yang menunjukkan atas maka rojul itu tidak menunjukkan maknanya kecuali atas zat seorang laki-laki, dengan tanpa menjelaskan zamannya apakah telah lalu atau sedang berlangsung atau akan datang. Berbeda dengan fi'il, kalau fi'il itu menunjukkan atas perbuatan yang terjadi pada waktu. Contohnya doroba, ini telah memukul, ya, ibu sedang memukul, idrib pukullah, akan datang, ya. Nah,
Sabi'an hunalika mustalahun yusamma bil kalimi wa ya'nuna bihi ma tarakkaba min salasi kalimatin sawa'an akana mufidan amla. Yang ketujuh, di sana ada istilah dinamakan dengan kalim. Jadi ada istilah kalam itu berarti kalimat. Ada istilah kalimah, ini adalah kata. Ada istilah kalim. Apa itu kalim? Wa ya'nuna bihi, dan mereka para ahli nahwu mendefinisikan kalim sebagai sesuatu yang tersusun dari 3 kata, sama saja apakah dia mufid atau tidak mufid. Ya. Mislu in ja'a Zaidun fa hadza kalimun wa huwa ghairu mufidin li'annahu la yahsunu sukutu alaihi. Contohnya in ja'a Zaidun, maka ini adalah kalim, tapi dia enggak mufid karena ya tidak bagus diam atasnya. Artinya kalau ada orang ngomong in ja'a Zaidun, orang enggak akan paham. Pasti bakal nanya kan? Jika Zaid pergi, terus orangnya yang ngomong diam. Ini pasti yang dengar bakal nanya, kenapa kalau Zaid pergi? Nah, baru orang paham. Ya, kalau dijelaskan, misalnya in ja'a Zaidun adhab. Ya, kalau Zaid datang saya mau pergi aja. Nah, itu dengan diteruskan baru paham. Jadi in ja'a Zaidun ini contoh kalim yang ghairu mufid. Wa mislu qad qama Zaidun fa hadza kalimun litarakkubihi min salasi kalimatin wa aidan kalamun li'annahu lafdun murakkabun mufidun bil wad'i. Dan contoh qad qama Zaidun, sungguh Zaid telah berdiri. Maka ini adalah kalim karena tersusun dari 3 kata. Dan dia juga kalimat. Ya, karena dia adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Ya. Nah. Ini nanggung ya khulasatul bab ya. Baik ya. Kita lanjutkan nanggung. Khulasatul bab, ringkasan dari bab. An-nahwu qawaidu yurafu biha dhabtu akhiril kalimati min haitsul i'rab wal bina'i wa faidatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi kalamil arabi wa fahmul qur'ani wa sunnati fahuma sahihan. Nahwu adalah kaidah yang dikenal dengannya ketentuan dan ketetapan akhir suatu kata dari sisi i'rab dan binanya. Dan faidahnya adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam mengucapkan kalimat bahasa Arab dan memahami Al-Quran dan Sunnah, maka keduanya itu adalah sahih. Wal kalimatu al-lafzul musta'milu Wal kalimatu al-lafzul musta'malul mufradu wal kalamu al-lafzul murakkabul mufid bil wadil arabi. Dan kata adalah lafaz yang digunakan dalam bentuk tunggal. Sementara kalimat adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Jadi kumpulan huruf adalah kata, kumpulan kata ya yang berfaedah namanya kalimat. Waqsamul kalami salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Dan bagian yang menyusun kalimat bagian menyusun kalimat maksudnya kalimat bahasa ini saya. Dan bagian menyusun kalam atau kalimat ada 3, isim, fi'il dan huruf. Fal ismu yuraf bi dukhuli alaihi wa tanwini wal isnadi ilaihi wal jari wa huruful jarri. Maka isim dikenal dengan masuknya al, contohnya ar-rajul, tanwin ja'a zaidun, al-isnadu ilaihi ya ja'a zaidun dan zaidun talibun. Kemudian dengan jar, misalnya ja'a Abu Zaidin, dan huruf jar, contohnya dhahaba zaidun ilal madrasati. Wal fi'lu salasatu aqsamin madin wa mudhari'un wa amrun fa alamatul madi ta'ut ta'nis as-sakinatu. Ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Ya, na'am. Wa alamatul mudhari'i hiya lam was-sini wa safa wa alamatul amri wahidatun hiya dilalatu ala talabi wa qabuluhu ya al-mukhatabati. Dan fi'il itu ada 3, ya ada madi, mudhari dan amr. Maka tanda fi'il madi adalah ta'tanis sakinah. Contohnya ya tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan tanda fi'il mudhari adalah lam, sin dan saufa. Dan tanda amr itu hanya 1, yaitu menunjukkan atas makna meminta dan menerima ya mukhatabah. Wal i'rabu huwa taghayyurun yahdusu fi akhiril kalimati bisababil amili. Wa qad yakunu dzalika taghayyuru lafdhiyan aw taqdiriyan aw mahalliyan. Dan i'rab itu adalah berubahnya
adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu kata dengan sebab adanya suatu amil. Dan terkadang perubahan tersebut bersifat lafzian, kelihatan, atau takdirian, enggak kelihatan, atau mahalian, atau enggak berubah, mabni. Walau arba'atu aqsamin raf'un wa nasbun wa jarun wa jazmun. Dan i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Fataghayyuru bid-dhammati yusamma raf'an, wa taghayyuru bil fathati yusamma nasban, wa taghayyuru bil kasrati yusamma jarran, wa taghayyuru bis sukuni yusamma jazman. Maka perubahan dengan dhammah dinamakan dengan rafa, perubahan dengan fathah dinamakan dengan nasab, perubahan dengan kasrah dinamakan dengan jar, perubahan dengan sukun dinamakan dengan jazm. Wal bina'u huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan min ghairi ta'assurin bi'amilin. Dan bina itu ya tetapnya keadaan akhir suatu kata dalam satu keadaan tanpa terpengaruh dengan adanya amil. Itu namanya bina. Kata yang mengalami bina namanya mabni. Wa anwa'u arba'atun mabnin 'ala sukuni wa mabnin 'ala fathi wa mabnin 'ala kasri wa mabnin 'ala dhammi. Dan macamnya itu ada 4, mabnin 'ala sukun ya. Contohnya mabnin 'ala sukun ya. Contohnya misalnya man jadda wajada. Itu man itu isim mabni mabnin 'ala sukun. Mabni 'ala fathi contohnya daraba aliyun zaidan. Daraba itu fi'il madhi mabni 'ala fathi. Mabni 'ala kasri contohnya misalnya ini apa namanya? Qara'til Qur'ana. Itu taknya mabni 'ala kasri. Kemudian mabni 'ala dhammi contohnya nahnu muslimuna. Nahnu itu nun mabni 'ala dhammi. Fal hurufu wal af'alul madiyatu wa af'alul amri mabniyatun daiman. Wal asma wal af'alul mudhari'atu. Berarti wal af'alul mudhari'atu yadkhuluhuma al-i'rab wal bina'u. Maka huruf dan fi'il madi dan juga fi'il amr semuanya mabni selama-lamanya. Jadi semua huruf mabni, semua fi'il madi mabni, semua fi'il amr mabni. Adapun isim dan fi'il mudhari ya bisa masuk kepadanya i'rab dan bina ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu bisa mu'rab bisa mabni. Ya misalnya dari 12 fi'il mudhari ya 14 ya. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna adribu nadribu. Itu dari 14 ada 2 yang mabni yaitu yang dhamir huna dan antunna. Yadribna dan tadribna mabni. Kalau isim mayoritasnya mu'rab. Tapi ada beberapa isim yang mabni. Contohnya dhamir ya. Kemudian isim isyarah ya. Kemudian isim mausul. Kemudian sebagian dzarab dan sebagainya. Falil asma'ir raf'u wan nasb wal jarru walil af'alil mudhara'ati ar-raf'u wan nasb wal jazmu. Maka isim itu memiliki maka isim itu bisa rafa, bisa nasab dan bisa jar, dan fi'il mudhari itu bisa rafa, bisa nasab dan bisa jazm ya. Ini ringkasan dari pembahasan kita. Demikian semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.